Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Karnain, kelas 10 agama, akan membahas usul fikih dan fikih judul Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada pembagian Al-Quran itu pengertian Al-Quran, susunan Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, fungsi Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan tahapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Baik, saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Menurut bahasa adalah bacaan dan menurut istilah adalah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat Nabi SAW dan wahyu az-zahir yang berarti wahyu yang tampak. Dan susunan Al-Quran. Surah terdiri dari 114 surah dan surah Makkiyah dan Madinah. Al-Fatihah, Umul Quran, Sabul Matsani atau Baroh, Al-Isra atau Bani Israel, Al-Fatih yaitu Al-Malaikah, Al-Fusilah yaitu Hami As-Sajadah, Al-Insan yaitu Ad-Dahar, Al-Mutafifin yaitu Al-Latafih, dan Al-Lahab yaitu Al-Masad, dan Al-Ghafir yaitu Al-Mu'min. Ayat. Komprehensi dasar suatu jumlah ayat adalah 6.236 ayat. Penggolongan terbagi menjadi 4 ayat, yaitu As-Sab'ut Tiwalah, 7 surah yang panjang. Surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Araf, Al-An'am, Al-Maidah, dan Yunus. Al-Mi'un 100 ayat lebih, yaitu surat Asy-Syu'ara, surat Hud, surat Yusuf, surat Al-Mu'min dan As-Saffat, dan surat At-Taha, dan surat An-Nahl, dan surat Al-Anbiya, Al-Isra, dan Al-Kahfi. Al-Masani, yaitu kurang sedikit dari 100 ayat, yaitu surat Al-Anfal, dan Al-Hijr, dan Al-Maryam, dan Al-Waqi'ah, dan An-Naml. 4. Al-Mufassal, surah-surah singkat, yaitu surah Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan An-Nas. Akan bahas juz. Juz terbagi menjadi 30 juz. Hijab terdiri dari setengah juz. Setiap hijab dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan seperempat hijab, yaitu ruku, kumpulan beberapa ayat yang sebaiknya dibaca dalam satu rakaat salat. Manzil, pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian. Saya akan membahas isi pokok Al-Quran. Akidah, kepercayaan terhadap keesaan Allah. Macam-macam akidah, ada akidah tauhid dan akidah akhlak. Ibadah, pengabdian makhluk kepada Sang Khalik, janji dan ancaman buruk, pahala untuk amal baik dan dosa. Hukum-hukum, Al-Quran membuat berbagai ketentuan hukum. Kisah umat terdahulu. Saya akan membahas fungsi-fungsi Al-Quran. Petunjuk dan rahmat
petunjuk dalam menjalankan kehidupan, dan rahmat bagi orang-orang yang baca dan mengamalkannya. Pembeda dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nasihat dan obat Al-Quran sebagai pelajaran, mauizah, dan sebagai obat untuk tubuh manusia. Next. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Al-Quran merupakan pedoman paling tinggi bagi umat Islam, dan Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tahapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. 1. Tidak menyulitkan. Surat Al-Baqarah ayat 286. 2. Meringankan beban. 3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Sifat hukum yang ditunjukkan Al-Quran. Ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat. Ayat yang dijelaskan maknanya, tidak ragukan lagi ketika memahami hukumnya yang bersifat pasti. Dan ayat Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang tertentu, bahkan hanya Allah yang mengerti. Jazakallah khairan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.